Pacific, the heart of broadband. Video tutorial ini memandu Anda tentang cara memasang modem dalam ruangan, menyelaraskan antena, dan mengaktifkan terminal menggunakan aplikasi Point and Play. Pemasangan modem. Bagian belakang modem. Pemasangan perangkat dalam ruangan. Modem harus dipasang di ruangan yang bersih dalam posisi horizontal. Panjang kabel antara modem dan transceiver tidak boleh lebih dari 30 meter. Untuk tujuan pembuangan panas, beri jarak 30 cm di sekitar modem. Unit catu daya modem. Hubungkan kabel daya ke catu daya modem. Hubungkan catu daya ke modem, DC, 24 volt, perhatikan pin-pinnya. Nyalakan modem. Periksa apakah LED menyala pada catu daya dan modem. Komisioning dan kualifikasi terminal. Penginstalan router Wi-Fi. Anda perlu menghubungkan ponsel Anda ke modem melalui koneksi Wi-Fi. Prosedur di bawah ini diberikan untuk router Wi-Fi TP-Link. Router Wi-Fi lainnya dapat digunakan asalkan dapat diatur untuk berfungsi sebagai titik akses atau access point dan dapat dihubungkan dengan kabel melalui port RJ45. Hubungkan router ke sumber daya listrik menggunakan kabel USB. Setel router ke mode AP. Sambungkan router ke port Ethernet apapun atau modem NewTek dengan kabel Ethernet 10 meter. Kabel Ethernet 10 meter disarankan untuk memungkinkan Anda menempatkan router TP-Link lebih dekat ke antena, memberikan sinyal Wi-Fi yang lebih baik jika modem jauh dari antena. Koneksi transceiver dan modem. Hubungkan konektor TX dan RX di modem dan transceiver seperti yang ditunjukkan di sini. Periksa lagi apakah modem, router, dan catu daya portable menyala dengan indikator LED menyala. Koneksi aplikasi Point and Play. Hubungkan ponsel pintar Anda ke router Wi-Fi. Pastikan Anda terhubung ke router Wi-Fi dan bukan ke data seluler atau jaringan Wi-Fi lainnya. Kartu informasi dari router dilengkapi dengan nama Wi-Fi, SSID, dan kata sandinya. Buka kembali aplikasi Point and Play di ponsel Anda. Pastikan terhubung ke modem melalui router Wi-Fi dalam mode AP. Pilih antena 1,2 meter. Pilih transceiver 3W TRX 0121. Pilih nomor beam sinyal satelit. Lihat tabel di petunjuk instalasi. Sekarang kita bisa mulai pengaturan pengarahan piringan reflektor. Pertama, mari lakukan penyesuaian sudut ketinggian dasar. Longgarkan baut elevasi piringan dan atur elevasinya agar mengarah ke sudut ketinggian satelit. Letakkan tepi panjang ponsel pada garis yang tercetak di sisi belakang antena. Sesuaikan sudut ketinggian dasar dengan tangan secara perlahan, plus atau minus 5 derajat setiap kali, hingga garis merah menjadi hijau. Saat ini, sudut ketinggian dasar telah cukup. Sekarang kita dapat melanjutkan dengan penyesuaian sudut azimuth dasar. Pergi ke belakang antena, longgarkan baut azimuth secukupnya untuk bisa berputar di tiang. Putar piringan reflektor hingga menunjuk di antara penanda 1 dan penanda 2. Naikkan volume ponsel Anda untuk mendengar nada yang sebanding dengan kekuatan sinyal yang diterima. Klik pada ES nomor 5 0 dB untuk membuka grafik penerimaan sinyal. Putar piringan reflektor perlahan dengan tangan sedikit demi sedikit. Berhenti, dan tunggu beberapa detik setelah setiap langkah untuk melihat apakah nada bunyi ponsel dan indikasi penerimaan sinyal satelit meningkat atau menurun. Hentikan putaran penyesuaian azimuth dasar saat Anda mendengar nadanya. Kencangkan baut azimuth dasar pada tiang. Sekarang kita dapat melanjutkan dengan penyesuaian azimuth akhir. Longgarkan 3 baut pengatur azimuth halus secukupnya untuk memungkinkan penyesuaian azimuth halus. Baut di sebelah kiri bawah harus tetap kencang secukupnya.
Atur penyesuaian azimut halus dengan gagang, kunci L-Allen secara perlahan dan sedikit demi sedikit. Tunggu beberapa detik setiap pergeseran untuk menstabilkan sinyal yang diterima. Longgarkan dua baut elevasi kasar seperempat putaran. Jika sekrup penyetelan halus untuk sudut ketinggian atau elevasi tidak bekerja dengan lancar, kendurkan sedikit lagi baut pengunci sudut ketinggian elevasi di bagian samping. Sesuaikan sudut ketinggian atau elevasi dengan sekrup penyetelan halus untuk memaksimalkan nilai ISNO yang ditampilkan pada aplikasi Point and Play. Pengencangan akhir. Ketika sinyal penerimaan maksimum tercapai pada sudut azimuth dan sudut elevasi tersebut, kencangkan baut elevasi kasar di bagian samping dan sudut azimuth secara bergantian sehingga sinyal tetap maksimal. Periksa kekokohan pengencangan dengan cara mendorong dan menarik perlahan sisi kanan dan atas piring. Jika level sinyal meningkat saat menerapkan tekanan, artinya penyelarasan pengarahan ke satelit belum maksimal. Jika sinyal tidak kembali ke kekuatan semula, artinya sekrup antena tidak dikencangkan dengan benar. Dalam kedua kasus tersebut, pengarahan antena harus disetel kembali sampai selaras dengan maksimal ke arah satelit. Antena sekarang mengarah ke satelit dengan baik dan sinyal penerimaan modem terkunci dengan kuat. Klik Next. Penutupan aktivasi modem. Lewati saja untuk sertifikasi. Aktivasi situs sekarang telah selesai. Aplikasi Point and Play ini selanjutnya memberi Anda ringkasan konfigurasi situs. Hubungkan laptop Anda ke modem dengan kabel Ethernet. Periksa pengaturan IP pada antarmuka jaringan Ethernet laptop Anda agar diatur ke DHCP untuk dapat secara otomatis menerima alamat IP dari modem. Ketik alamat modem 192.168.1.1 di alamat browser untuk diarahkan ke halaman status terminal. Biarkan modem mengonfirmasi bahwa modem tersebut memiliki versi perangkat lunak atau software terbaru, atau modem mengunduh dan boot ulang secara otomatis untuk mengaktifkan perangkat lunak yang baru. Jika tidak, langsung lompat ke langkah berikutnya. Uji kecepatan unduh dan unggah dengan menghubungkan komputer Anda ke server Cassific Speed Test. Situs ini sekarang terhubung ke jaringan satelit Cassific 1, dan Anda bisa mulai mendapatkan layanan komunikasi Cassific. Selamat! Silakan ambil foto instalasi Anda dan kirimkan ke pusat layanan Cassific di alamat email ksj@cassific.com. Bubuhkan nama dan koordinat situs ini. Cassific, the heart of broadband.